ada dua ya, bisa aja dia mantul seperti ini ya kan, selama ini belum tembus. Tapi kalau misalkan tembus, dia bisa tembus dan bisa lebih terobes rally D1. Kalau misalkan dia turun, bisa aja dia koreksi seperti ini. Di NJDCAD ini udah di tipe 1:1 kalau teman-teman mengikuti video yang kemarin ya. Kita punya plan di sini, trennya di H4. Nah, setelah dia mantul di sini dan dia mantul lagi di sini, artinya rally base drop ini cukup kuat. Ada juga ya, di sini ada rally base rally yang paling agresif ya. Jadi beberapa area buy yang cukup menarik, semakin ke bawah areanya semakin konservatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, kita akan disclaimer dulu teman-teman sebelum kita mulai, bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemennya masing-masing. Nggak ada jaminan apapun juga dari saya, dan trading ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman harus bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung mulai. Kita akan bahas dari SAU USD. SAU USD ini di D1 ini masih sama, kondisinya masih uptrend. Kenapa? Karena harga masih di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 menurut D1, kan gitu ya. Dan dia tertahan di drop base rally, teman-teman. Selama drop base rally ini belum tembus, kemungkinannya ada dua ya. Bisa aja dia mantul seperti ini, ya kan? Selama ini belum tembus. Tapi kalau misalkan tembus, dia bisa tembus dan bisa lebih terbang lagi. Nah, karena trennya adalah uptrend, teman-teman. Gitu ya. Jadi kemungkinannya itu. Ya. Jadi teman-teman harus waspada di area drop base rally. Selama ini masih kuat dan belum tembus, dia akan pullback. Dan kalau dia jebol, kemungkinannya dia akan naik jauh lebih tinggi dan teman-teman awas terseret gitu ya. Kita akan turunkan ke 240 ya. Kita agak bahas tuntas saja. Di 240 juga sama sih sebenarnya. Di sini ada rally base rally dan di sini juga ada rally base rally juga yang perlu diperhatikan. Bisa aja dia kalau koreksi gini. Nah, kalau koreksi gini bisa seperti itu ya. Seandainya dia koreksi, bisa aja dia mantul di sini ya. Tapi kalau dia nggak koreksi, dia nembus ini, dia bisa naik ke atas ya. Untuk di SAU USD 4 kita bahas sampai 60. Di 60 juga sama, teman-teman. Ini kondisinya masih tertahan di drop base rally D1. Kalau misalkan dia turun, bisa aja dia koreksi seperti ini. Kalau enggak, ya dia bisa langsung bablas ke atas ya. Kita masih belum bisa menerka-nerka dia mau kemana, teman-teman, karena dia masih tertahan di drop base rally. Jadi itu. Kita lanjut ke NJDCHF. Ini kondisinya lagi sideways ya, nggak ada range cukup menarik. Di NJDCAD ini udah di tipe 1:1 kalau teman-teman mengikuti video yang kemarin ya. Kita punya plan di sini. Ini udah di tipe 1:1. Kenapa kemarin kita ambil di sini? Kalau teman-teman mengikuti di sini ada drop base rally yang searah dengan tren kemarin ya, dan ini masuk dan udah di tipe 1:1. Oke, kita lanjut. AUCGPY ini kondisinya sekarang lagi uptrend dan kita udah di 1:1. Setelah tipe 1:1 dia masuk lagi dan dia naik lagi ya. Final target kita di 1:3 tapi masih belum terkena ya. Kemarin kita ambil kan ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Kita tunggu di final target di 1:3. Euro CAD ini masih tertahan di sini, kita akan lebarkan lagi. Nah, dia bisa mantul 1, 2, 3, 4 ya kan, 5, 6 ya, dia mantul 6 kali, 7 kali sama ini ya, 7 kali. Nah, selama area ini belum tembus ya, dia akan mantul aja di sini ya. Jadi seperti itu, tertahan di drop base rally sama di drop base drop sama di drop base rally. USD CHF kondisinya sekarang lagi sideways.
GBP NZD ini udah di tipe 1:2, belum nyampe di 1:3, dia koreksi ke atas. Tapi kita udah di 1:2 ya, tinggal di 1:3 dia masuk lagi ke dalam area. Nggak tahu dia akan SL atau nanti bakal ke 1:3. Kita set and forget aja. Aussie USD kondisinya lagi nggak jelas. Euro Aussie kondisinya juga lagi nggak jelas, nggak ada arah yang cukup menarik. GBP USD juga trennya nggak jelas. USD CAD ini di 240 teman-teman, trennya di H4. Nah setelah dia mantul di sini dan dia mantul lagi di sini, artinya rally base drop ini cukup kuat ya, cukup kuat. Dia mantul beberapa kali. Yang pertama di sini ada quick retest. Terus dia mantul lagi dan ini ketiga kalinya. Kenapa dia bisa berhenti di sini? Karena ada rally base drop ya, ada rally base drop. Sedangkan area kita di sini ya, belum nyampe di area ini. Ini area konservatif di area rally base drop, dan yang kedua di drop base drop, yang ketiga di sini yang direspon yang di rally base dropnya ya. Oke, BTC USD ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ada beberapa area yang cukup menarik sebenarnya ya. Di sini ada rally base rally yang cukup agresif. Yang di sini ada drop base rally. Ini drop base rally sebenarnya. Ini yang lebih konservatif ya. Dan yang atas ini ada juga ya. Di sini ada rally base rally yang paling agresif ya. Jadi beberapa area buy yang cukup menarik, semakin ke bawah areanya semakin konservatif, artinya resikonya semakin kecil, semakin ke atas semakin agresif, resikonya semakin besar. Itu adalah beberapa area yang di BTC USD. USD JPY kondisinya lagi nggak jelas, NZD JPY juga kondisinya sama nggak jelas, GBP JPY trennya nggak jelas, GBP CHF trennya nggak jelas, GBP CAD juga trennya lagi nggak jelas. GBP Aussie trennya nggak jelas, ini banyak yang nggak jelas. Dan Euro NZD ini marking yang kemarin, ini udah di TP 1:1. Nah ini udah di TP 1:1 ya. Kenapa kemarin kita ambil ini? Kalau teman-teman kemarin lihat, karena di sini ada rally base drop yang ada EMA 200-nya ya, dan harga masuk dan udah di TP 1:1 dan final target kita di 1:3. Oke, kita lanjut. Euro JPY kondisinya lagi nggak jelas. Euro GBP kondisinya lagi nggak jelas. Euro CHF kondisinya nggak jelas. CHF JPY kondisinya juga sama nggak jelas. CAD CHF kondisinya nggak jelas karena sideways semua. CAD JPY juga trennya nggak jelas. Aussie NZD trennya nggak jelas. Ini kalau nggak jelas charting kita nggak banyak, nggak lama. Aussie CHF trennya nggak jelas. Aussie CAD trennya juga nggak jelas. NZD USD trennya juga nggak jelas. Euro USD ini di 240 ya, di 240, dan kemarin dia mantul di area drop base rally ya. Kita punya area di rally base rally, ternyata dia merespon yang di drop base rally beberapa kali. Beberapa kali dia mantul di sini, bahkan 3 kali ya dia mantul. Dan jika area ini jebol, kemungkinan dia akan melanjutkan ke rally base rally ini, dan area kita di sini. Dan ini masih valid karena EMA 200-nya masih di dalam. Jadi kita punya area buy di sini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf ini juga nggak lama, teman-teman. Kenapa? Karena banyak area-area yang saya tulis yang nggak bisa kita bahas ya, nggak perlu kita bahas karena nggak ada area yang cukup menarik. Kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Yang kita temukan tadi itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun juga dari saya. Teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Ya, teman-teman sesuaikan dengan plan dan manajemennya masing-masing. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan video ini bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.